Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabari, kali ini saya membawa satu sosok yang memang menggeluti ya puluhan tahun dalam dunia penyelenggara, karena dia sebagai penyelenggara ya di institusi KIP Aceh ya, dan juga pernah menjabat 2 periode menjadi ketua KIP Kota Banda Aceh, terakhir menjadi ketua divisi tahapan penyelenggara di KIP Aceh. Siapa dia? Munawar Shah. Nah, itu sekilas infonya. Jadi kita nanti akan diskusi tentang bagaimana bicara tahapan kepemiluan, sejauh mana sudah berjalan, dan hal apa yang penting perlu dilakukan. Nah, untuk pemicu awal, saya akan ajak diskusi dengan membahas terkait, ini kan banyak Bang Munawar ya, terkait bagaimana kondisi hari ini semua peserta itu bukan memberikan pendidikan politik, tetapi cenderung untuk menjual diri, bukan menjual bagaimana menggali gagasan, ya, bicara tentang literasi berdemokrasi, bicara tentang bagaimana hak pemilih itu harus dipahami oleh masyarakat, tapi terperangkap pada cara-cara pragmatis dan oportunis. Dan bagaimana Abang selaku orang yang menggeluti puluhan tahun dalam penyelenggara, ya sebagai penyelenggara lah ya, mantan penyelenggara, dan sekaligus yang memang paham tentang dunia kepemiluan. Silakan Bang. Ya, makasih Bang Reos sudah diundang di sini. Sama-sama. Ya. Ini saya menghadirkan butuh perjuangan lobby-lobby keras ya. Jadi kalau kita bicara tahapan pemilu ya, sekarang kan pada masa tahapan kampanye. Ya, tahapan kampanye itu sudah dimulai dari tanggal 28 November yang lalu sampai tanggal 10 Februari nanti. Ya. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Bang Rios. Sesungguhnya kan tahapan kampanye ini adalah sarana bagi partai politik untuk meyakinkan pemilih terkait dengan visi, misi, program, dan kemudian apa proyeksi partai politik ini apabila dipilih. Sesungguhnya. Tapi itu idealitas seperti itu. Dalam PKPU 20 maupun dalam Undang-Undang 7 dari pasal 267 itu sudah membahas tentang tahapan kampanye. Bagaimana kemudian sarana di tahapan kampanye dapat dimaksimalkan oleh partai politik dalam rangka meyakinkan pemilih agar kemudian pemilih di hari H itu sudah ada pilihan. Pilihan-pilihan baik untuk calon presidennya maupun DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, bahkan sampai DPD. Nah, inilah yang kemudian kita lihat bahwa satu fungsi partai politik adalah bagiannya adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, semestinya tahapan kampanye ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik, oleh caleg, untuk melakukan proses pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan yang bersifat kemudian meyakinkan pemilih, ya memang tidak bisa kemudian kita hilangkan, kita nafikan. Ya, ada proses kontestasi di situ, ada proses kompetitif, dan sangat mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ. Ya, dalam hal meyakinkan pemilih, kemudian lebih kepada bagaimana menggunakan anggaran daerah untuk proses proyeksi diri, kemudian juga meyakinkan pemilih dengan melihat kondisi masyarakat kita permisif, datang di hari H dengan diembel-embelkan money politik. Nah, itu kan terjadi. Nah, kita berharap sesungguhnya partai politik ini kan pelaksana kampanye. Dia bisa mengangkat pengurusnya, dia bisa mengangkat orang per orang, bahkan event organizer dia bisa angkat untuk kemudian melakukan proses pendidikan politik, membranding partainya untuk pantas untuk dipilih oleh masyarakat. Tadi Bang Munawar sudah menyinggung, sehingga sahabat Ari juga perlu tahu ya, bahwasanya ada potensi pelanggaran di kepemiluan ya. Kalau saya cek dari data, ini kan ada beberapa hal, mulai pelanggaran pemasangan alat kampanye, ya, atau peraga ya, terus penggunaan fasilitas negara, terus kampanye di tempat rumah ibadah dan pendidikan, terus kampanye di media sosial bernuansa SARA, isu SARA, Black Campaign, dan terakhir politik uang ya, CSR, dan juga melibatkan mobilisasi ASN. Nah, dari potensi 5 tadi kan tentunya kan sebagai orang yang memang menggelutin dalam dunia penyelenggara, sejauh mana kemampuan yang harus dilakukan oleh infrastruktur, baik itu penyelenggara dalam hal ini KIP dan juga Panwasli, ini sebagai mantan yang ngomong ya, sekaligus
hal apa yang perlu dilakukan dari masyarakat untuk bersama-sama mengawal agar potensi yang tadi saya katakan, mulai dari fasilitas, mulai dari penggunaan uang negara, mulai dari alat peraga dan lain-lain. Ini seperti apa yang bisa Abang memberikan pencerahan kepada sahabat Ari dimanapun nanti berada? Ya, ya begini juga Bang Rios, kan karena ada larangan dalam kampanye. Pertama terkait menggunakan, ada larangan dalam materi. Ada ketentuannya di pasal 72, misalnya di PKPU 20. Kemudian metode kampanye sudah disebutkan, ada pertemuan terbatas, ada pertemuan dialog, ada penyebaran bahan kampanye, APK, bahkan bisa juga kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial, bisa bersifat olahraga, seni, dan segala macam dilaksanakan. Bahkan sekarang dengan ada putusan MK kemarin itu boleh kampanye di lembaga pendidikan. Kampanye lembaga pendidikan. Tapi kan harus diatur dengan SOP ya. Tidak ada peraga, tidak boleh ada yel-yel. Ya, ada bahan kampanye. Tapi uji gagasan dan uji visi misi. Ya, saya sepakat itu. Di lembaga pendidikan tentunya ya tergantung pada pimpinan lembaga pendidikan, memfasilitasi tempatnya. Kemudian itu tidak ada bahan kampanye. Nah, yang sangat potensial terjadi selama ini dari pengalaman yang kita alami bahwa kegiatan kampanye itu terkait dengan penyebaran bahan kampanye dan ketaatan peserta pemilu dalam rangka pelaporan dana kampanye. Jadi penyebaran bahan kampanye ini kan tidak hanya partai politik. Alat peraga kampanye ini dari caleg nomor 1 sampai caleg nomor terakhir tersebar. Ya. Nah ini kan semestinya nilai konversinya tidak boleh melebihi Rp100.000 kalau ketentuannya. Nah ini apakah dilaporkan oleh caleg kepada partai politiknya untuk masuk dalam SIKDK-nya, ada sistem aplikasi dana kampanye. Ini nanti kita bisa lihat ketaatan partai politik. Kalau kita lihat jumlah spanduknya, jumlah balihonya, jumlah alat peraganya, jumlah pertemuan terbatas, pertemuan dialognya, sesuai nggak dengan pelaporan dana kampanyenya. Karena juga ada sanksinya terkait dengan pelaporan dana kampanye. Dan selama ini yang Abang udah alami, mereka melaporkan nggak sih? Nah, itu kemudian nanti kan ada kampanye itu kan? Nanti kan ada auditor ya. Ada kantor akuntan publik yang ikut serta dalam melakukan proses mengaudit. Ada kantor akuntan publik yang dibuka lelang oleh masing-masing penyelenggara di tingkat kabupaten dan provinsi, yang itu melakukan proses audit terhadap laporan dana kampanye, laporan awal dana kampanye sampai pada laporan akhir. Nah, sanksi dari laporan dana kampanye ini berat sebenarnya. Kalau dia terpilih bisa dibatalkan keterpilihannya. Kalau dia nggak melaporkan bisa dibatalkan. Maka sekarang ini kan KIP kita lihat melakukan proses sosialisasi itu. Nanti setiap kantor akuntan publik juga akan memiliki beberapa partai politik yang dilakukan proses audit. Nah, kemudian misalnya dan mereka biasanya terbuka nggak? Nah, aliran dana itu. Nah, itu kan sangat terkait dengan bagaimana kemudian ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip laporan dana kampanye. Berapa laporan awal dana kampanye yang mereka terima? Kemudian berapa jumlah peserta dari calegnya yang menggunakan alat peraga kampanye ini? Apakah ada diuji? Jumlah disdapilnya dengan angka konversi rupiah? Nah, ini kan sangat terbatas antara peserta pemilu dengan kantor akuntan publik. Nah, itu satu. Yang kedua juga penyebaran bahan kampanye. Kita lihat penyebaran bahan kampanye ini ada zona-zona yang tidak dibolehkan, ada tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Nah, ini juga kita lihat bagaimana penyebaran bahan kampanye ini itu bahkan di pepohonan, tidak ramah lingkungan. Kemudian penyebaran bahan kampanye itu sampai di fasilitas publik. Bahkan ini menarik nih Bang Rios. Ini ada juga sebenarnya kampanye ini sudah dilaksanakan pada saat partai politik mengajukan calon walaupun belum ada nomor urut, itu sudah melakukan proses sosialisasi. Nah, ini kemudian disumirkan dengan proses sosialisasi. Sehingga juga melakukan kampanye. Saya coba ingin menggali lebih jauh lagi tentang literasi demokrasi tadi ya. Kenapa penyelenggara atau negara dalam hal ini terperangkap dalam dimensi voter election tapi tidak voter education? Apa ini memang murni karena keterbatasan dana ya, yang membuat mereka juga enggak menjadi berkesinambungan di dalam kerja-kerja untuk memberikan pencerdasan politik dan pendidikan politik,
Karena kan ini kan menjadi tanggung jawab dari penyelenggara dan juga partai politik dan memberikan kesadaran bagaimana berpolitik akan pentingnya dan juga memahami akan hak mereka. Seperti apa dalam pandangan Abang melihat itu? Ya, kewajiban partai politik ini kan, pendidikan politik kan tidak hanya kewajibannya pada saat pemilu. Setelah pemilu, konversi suara mereka kan kemudian ditanggung di APBA atau di APBK. Beberapa jumlah suara yang mereka dapatkan itu kan kemudian ada bantuan untuk partai politik. Setiap tahun itu diberikan bantuan keuangan partai politik melalui Kesbangpol. Kalau nggak salah saya itu 2.000, ada per grupnya bersuara 2.000. Nah, itu sesungguhnya kan dukungan pemerintah agar dana itu kemudian yang setiap tahun dilaporkan. Berarti itu saya pikir nggak ada rupanya di situ poin masuknya. Ada. Itu bantuan keuangan partai politik memang masuk dalam DIPA APBA. Dan itu tujuannya untuk kepentingan pendidikan politik, bukan bagaimana partai politik pendidikan politik, kemudian penggunaan untuk sekretariat. Nah, ini kan coba kita lihat selama 5 tahun sebelum pemilu ini, bahwa banyak partai politik melakukan proses-proses pengkaderan, pendidikan politik bagi kadernya. Nah, itu kan sangat terbatas. Atau kita yang tidak sampaikan informasinya, tapi sejauh yang saya terbatas sekali dilakukan oleh partai politik. Nah, kemudian menjelang pemilu baru itu dilakukan. Oke lah, ini ada tahapan kampanye. Maka saya pikir partai politik yang harus memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik pada rakyat, bahwa mereka memilih partainya, membina kadernya, kemudian membina simpatisannya, kemudian meyakinkan kembali para voter untuk kemudian bisa memilih partainya. Nah, itu. Nah, bagaimana kemudian cara-cara kampanye itu dilakukan dengan kampanye yang bermartabat lah. Artinya ketika mengajak masyarakat itu bukan diembel-embelin dengan nanti kalau desa ini tentu nanti bila saya terpilih nanti akan menjadi tidak ada politik transnasional. Ya. Dan itu terjadi kan. Bahkan sekarang kita lihat bahwa proses-proses yang telah dilakukan di lapangan itu bahkan ada yang kemudian sudah mendekati aparatur kampung. Betul. Kemudian dengan menjanjikan bila menang nanti kampung akan dilakukan seperti ini, ada bantuan segala macam. Nah, ini kemudian mewajibkan setiap aparatur kampung berapa suara yang harus keluar. Ini proses-proses yang dilakukan selama ini itu kita lihat vulgar sekali. Ya. Nah, itu kan kerentanan di dalam lapangan ya, di mana bisa ada banyak penyimpangan. Tapi juga ada hal yang perlu kita diskusikan dan sahabat hari juga perlu tahu nih Bang, bagaimana mengatasi ya. Kalau saya lihat dari data yang tersaji yang saya sempat collecting untuk kepentingan sahabat hari ya, ini kan ada beberapa temuan fakta di tahun 2022 itu ada kebocoran data pemilu ya yang dilakukan oleh Borzak ya, dan juga di tahun 2023 itu juga muncul lagi kebocoran data yang dilakukan Jimbo ya, anonime ya. Nah, apalagi di dalam sistem baik Silon ya, Sipol maupun Sidali, ini kan menjadi hal yang penting dan perlu dipastikan bahwa privasi data apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2022 ya 27 Undang Nomor 27 tahun 2022 ya tentang data pribadi itu kan perlu dilindungi. Apakah ini bentuk kegagalan negara dan juga penyelenggara, atau memang kita nggak menganggap bahwa pengamanan dan perlindungan sistem keamanan itu betul-betul menjadi skala prioritas? Ya, kan sering Ketua KPU RI Pak Hasim menyampaikan bahwa KPU itu wali data. Dari mulai data partai politik, ya, yang sempatlah berapa dekade ya, pada saat tahapan verifikasi partai politik itu kan menjadi tarik menarik. Bawaslu ingin bisa akses data itu. Nah itu dia, Bawaslu kan penting untuk mengakses data itu. Nah, kenapa satu rumah suami istri tapi tidak memiliki keterbukaan? Sedangkan itu kan penting, masa sang istri nggak bisa mengetahui ATM suaminya. Ini kan juga bahaya, ini penting ya. Nah, ini kan wali data. Jadi KPU itu sebagai wali data. Arti wali data ya dia proses pendaftaran partai politik, proses pencalonan partai politik itu data dokumennya semua melalui Sipol, melalui Silon. Dan kemudian partai politik Bawaslu hanya diberikan sebagai user saja, user dalam rangka viewer saja, bisa melihat saja, tapi melihat data secara lengkap. Iya, itu yang sedang digugat sama Bawaslu ke DKPP kan? Ya. Nah, ini kan dari KPU kan wali data. Mereka wali data baru bisa memberikan data itu kepada
pihak-pihak apabila diizinkan oleh pemilik data. Pemilik data siapa? Partai politik. Begitu juga kebocoran data pemilih misalnya kemarin yang kita lihat, kita dengar bahwa jebol ya dari KPU Sidali. Yang itu informasi ini sedang dilakukan proses investigasi oleh KPU karena tidak mungkin seseorang bisa masuk kalau dia nggak punya akun admin gitu. Ya, bisa masuk ke dalam data itu kalau dia memiliki akun sebagai admin. Saya saja ketika menjadi penyelenggara pemilu hanya akun viewer. Ketika saya mau mengetahui apakah ada dokumen-dokumen yang dipastikan sudah lengkap atau tidak, saya harus masuk ke akun admin. Berarti berpotensi ya, terindikasi atau berpotensi orang dalam yang punya admin. Tidak mungkin kan bisa masuk kalau admin bagaimana masuk ke seluruh elemen data itu kalau dia bukan seorang admin. Betul, bisa jadi kan logis. Password adminnya yang diberikan, password adminnya yang keluar, yang kemudian bisa diakses sehingga terjadi jual beli. Tapi apakah itu tidak, misalnya gini, bisa saja itu bukan kesalahan dari admin, tetapi memang ini kemampuan hacker bisa jadi yang membuat itu tertembus, sistem pengamanan tidak dilindungi dengan baik karena dibuat ala kadarnya. Tapi kalau pengetahuan saya, semua aplikasi KPU itu dari mulai Sipol, kemudian dari Silon, kemudian Sidali, itu semuanya kerjasama dengan sejumlah universitas. Ada kerjasama dengan UI, ada kerjasama dengan ITB. Kemudian itu juga dilakukan proses pengamanan dengan lembaga negara. Tapi itu nggak dilakukan uji kelayakan. Contoh, bagaimana Google ya itu membuka satu semacam tantangan yang bisa menjebol sistem Google akan dibayar 1 miliar. Nah, itu menjadi tantangan. Nah, sehingga membuat sistem itu semakin baik, semakin tertata baik. Kan? Nah, apakah itu tidak diuji dulu sebelum dipraktekin? Nah, KPU sepengetahuan saya melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, kerjasama dengan lembaga sandi negara untuk melakukan proteksi terhadap seluruh aplikasinya. Jadi, dalam beberapa pertemuan saya ikuti bahwa salah seorang anggota KPU Bu Betty menyampaikan bahwa semua aplikasi yang masuk di dalam data kepemiluan itu sudah dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan lembaga sandi negara agar kemudian terproteksi dengan baik. Agak aneh sampai segitu jauhnya pelibatan tapi bisa bocor, Bang. Nah, itu tadi ada tanda tanya besar bagi saya. Pertanyaan kalau saya melihat begini, kalau selain mungkin benar kata Aryos tadi bahwa ada hacker yang memiliki kemampuan teknologi IT yang luar biasa, yang expert di situ, kemudian dia melakukan proses membobol data itu juga sangat besar potensi kalau admin memberikan password ke pihak-pihak luar. Maka kemarin itu ada SOP, misalnya di Sipol ya. Kemarin di Sipol itu tidak boleh admin KPU, admin KIP yang memegang data partai politik itu membuka laptopnya di luar, menggunakan jaringan website di luar, harus jaringan website di kantor. Disterilkan sampai segitu. Maka kawan-kawan misal di KIP Aceh, di KIP Kabupaten Kota nggak boleh melakukan pekerjaan, melakukan verifikasi data partai politik, data pencalonan misalnya, memverifikasi data keanggotaan partai politik menggunakan wifi di luar, nggak boleh. Ya, memang kalau ada rentan sekali dibuka, maka hampir semua di KIP Kabupaten Kota itu memiliki ruangan yang memang kerja para admin. Itu kan untuk melakukan proses proteksi data. Nah, memang ada kondisi di mana itu juga yang menjadi alasan argumentasi KPU bahwa tidak memberikan data itu secara keseluruhan kepada pihak lain, bahkan kepada Bawaslu sendiri. Sehingga Bawaslu kan agak kesulitan. Ya, itu kan bukti bahwa KPU tidak transparan, akuntabilitas juga untuk melihat dan bagaimana melibatkan agar ada verifikasi itu menjadi betul-betul valid dan juga tidak disalahgunakan. Iya. Sekarang kan prosesnya begini. Ketika proses verifikasi administrasi kan misalnya di proses pencalonan maupun proses pendaftaran partai politik, itu kan KPU selalu mengundang Bawaslu untuk hadir di tempat yang memang kerja tim verifikator yang untuk melihat bagaimana sebenarnya pekerjaan para verifikator dalam melakukan proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual keanggotaan partai politik misalnya atau pencalonan. Nah, itu kan juga sempat menjadi kewalahan bagi Bawaslu. Dia hanya berikan waktu 30 menit melihat para verifikator KPU melakukan proses verifikasi. Mereka tidak bisa masuk ke dalam melihat dokumen apa saja yang ada di situ. Akhirnya kan Bawaslu apabila ada laporan, bila ada laporan ke mereka, mereka melakukan proses tindak lanjut. Ataupun mereka sendiri yang kemudian melakukan gugatan bahwa mereka tidak diberikan akses yang luas terhadap data itu. Tapi kan ini ketika sangat dimonopoli oleh KPU dalam data ini,
kan kita tidak bisa menjamin juga ya bahwasanya itu tidak disalahgunakan. Artinya kan ruangnya terbuka sekali. Ya. Terbuka sekali, bahkan ketika umpamanya dipakai untuk kepentingan elit penguasa dan lain. Ini gimana? Makanya para admin, para verifikator KPU itu, baik di tingkat pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota itu, selama saya menjadi penyelenggara pemilu masih, ketika itu menyampaikan bahwa ini keberadaan suatu partai politik jadi atau tidak sebagai peserta pemilu sangat tergantung pada teman-teman verifikator. Sebuah partai politik, seorang caleg misalnya dari TMS menjadi MS, atau dari MS dibalik menjadi TMS, tidak memenuhi syarat dokumennya, itu sangat tergantung pada verifikator. Jadi mereka punya SOP kerja. Nah, jadi kalau ketika saya masih di KIP, itu tim verifikator bekerja setiap sore, saya evaluasi. Mengapa Anda MS-kan ini? Mengapa Anda TMS-kan ini? Ini ijazahnya kenapa Anda MS-kan? Ijazahnya nih, ada Pak. Oh, ijazah nggak ada legalisir. Nanti nggak bisa. Nah, TMS-kan misalnya. Begitu. Misalnya ada caleg dari partai politik lokal. Ini kenapa Anda MS-kan KTP-nya? Oh ini Pak, KTP-nya KTP luar. Nggak boleh KTP luar. Kalau partai politik lokal, dia mesti KTP Aceh. Kan? Nah, setiap sore saya lakukan evaluasi itu para kawan-kawan. Nah, makanya kemudian para verifikator ini di KPU itu sangat punya peran penting. Maka harus orang-orang yang punya integritas. Mereka bisa saja, misal sebuah partai politik dalam proses verifikasi faktual, faktanya itu TMS, bisa di MS kan. Nah, bisa di MS kan. Berarti diuji juga orang yang menjadi admin. Maka orang-orang yang menjadi para verifikator itu pekerjaannya hanya di ruangan itu. Pekerjaan tidak boleh membawa pulang kerja ke rumah. Jadi kalau ada super admin ya, kalau di KIP Aceh itu Pak Henry itu selalu setiap sore kita lakukan evaluasi melihat pekerjaan teman-teman verifikator melakukan proses verifikasi dokumen pencalonan partai A, partai B sejauh mana sudah. Kalau ada kendala laporkan kepada divisi. Nah itu kita lakukan. Nah ini kan sangat besar potensi juga, orang-orang ini kan manusia juga ya bekerja. Iya betul. Sangat ada kemungkinan pemahaman mereka terhadap SOP keliru. Ada human error-nya. Ada human error. Ada kemungkinan mereka SOP yang keliru. Nah kalau SOP keliru ini kesalahannya pada komisioner pasti. Karena tidak melakukan proses bintek yang kuat gitu, supaya mereka memiliki pemahaman yang sama gitu kan. Ketika mereka menghadapi satu masalah dengan partai politik, kemudian partai politik lain masalah sama, jangan ada double standar dalam menerapkan keadilan. Menerapkan ini harus MS nih, MS. Gitu. Nah ini juga bisa juga dilakukan bila kemudian potensi untuk melakukan perubahan sangat besar di situ juga. Kalau ingin dilakukan. Nah itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana menjaga integritas para verifikator. Nah KPU kan selama dua periode yang lalu sampai sekarang kan bekerja menggunakan alat bantu seluruh beberapa aplikasi dalam setiap tahapan. Ada SITAP, bahkan dalam keuangan, pada logistik itu semua ada aplikasinya. Dan itu pekerjaannya semua di kantor, tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Oke, sahabat hari kita sudah mengulas tentang literasi demokrasi, tentang tahapan penyelenggaraan pemilu, hingga bicara tentang teknis pengamanan data. Nah, saya ingin minta closing statement dari Bang Munawar Shah sebagai mantan penyelenggara, hal apa yang perlu diberikan pandangan kepada publik, kepada sahabat hari yang nonton dimanapun berada, baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Yang pertama ya pada teman-teman saya penyelenggara. Teman-teman saya ini kebanyakan mulai dari KIP Aceh dan kabupaten kota ini kan teman-teman saya semua nih, yang ada yang kembali menjabat di periode. Bahwa tantangan pemilu 2024 ini besar tantangannya. Jadi beberapa kebijakan KPU itu menjadi sorotan publik. Ya. Terus bagaimana memastikan integritas dalam bekerja. Artinya bekerja sesuai aturan. Kalau memang aturannya sudah mengatakan seperti itu, ya ikut saja koridor supaya ada kepercayaan masyarakat itu, Kan pada saat saya di tim, semua proses itu saya buka. Ketika misalnya dengan DPD saya buka, kenapa Anda TMS di sini? Berapa jumlah Anda? Saya buka, kenapa TMS? Begitu juga partai politik. Ini harus ada keterbukaan itu pada kawan-kawan saya. Ini karena tantangannya besar. Bahkan peserta pemilu pun melakukan proses pendekatan kepada penyelenggara pemilu. Seakan-akan penyelenggara pemilu bisa menjamin dapat kursi, menjamin dapat suara. Ini kan bahaya sekali kalau penyelenggara pemilu sudah menawarkan hal seperti ini. Tapi kan sudah, karena saya lihat lebih sekarang hari ini kan sudah bukan relatif, sudah sangat
berlapis ya. Ya, Ada e-rekap, ada e-counting, ada pengawasan berlapis dan lain-lain kan. nah itu berarti kan peluang itu tetap ada. Tetap ada betul. Peluang tetap ada. Maka integritas lah. Kalau seorang moralnya bagus, integritas yang bagus, dia akan menjaga. Dia akan menjaga bahwa pekerjaan ini akan mencederai demokrasi, mencederai pemilu. Itu buat kawan-kawan saya yang penyelenggara pemilu. Buat partai politik, gunakan sarana ini. Sarana kontestasi ini, sarana meyakinkan kampanye, meyakinkan pemilih ini sebagai sarana untuk edukasi kepada masyarakat. Bahwa masyarakat kita jangan kemudian diajarkan memilih karena uang. Memilih karena dijanjikan nanti kalau kami terpilih, kami akan berikan pokir sekian ke desa ini. Kami akan berikan ini. Jadi semuanya barter gitu. Nah, dipilih karena nanti ada janji. Dipilih. Kalau janjinya, kalau visi, misi, program, bila kami dipilih nanti program kami yang kami janjikan seperti ini program partai kami. Itu oke, oke. Nah, bagaimana kemudian masyarakat diberikan literasi politik, literasi pemilu yang baik, kemudian mereka memilih, itu bukan dikarenakan sudah diiming-iming sesuatu. Kami memilih karena dia yakin bahwa ini calon pemimpin yang bisa membawa amanat, mengemban amanat. Saya kira seperti itu, Bang. Luar biasa. Nggak terasa kita usai sudah bincang-bincang singkat kita bersama Mbak Munawar Syah, ya, mantan penyelenggara pemilu. Tentunya banyak hal yang sudah dikupas tuntas terkait dengan literasi demokrasi, bagaimana tahapan penyelenggara yang harus dilakukan, sampai ke urusan pengamanan data. Banyak hal yang nanti bisa sabar tangkap. Ya, saya tidak memberikan satu kesimpulan karena banyak isi, berdaging isinya, yang ini memberikan satu transfer knowledge yang nyata untuk kita semua. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia di Jalan Hari. Salam Jalan Hari.